Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya dalam channel ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, kekuatan penghiburan yang daripada Tuhan tetap melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah apapun situasi dan kondisi yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan membaca bagian Mazmur ini. Judulnya adalah Nyanyian Pagi dalam Menghadapi Musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam Mazmur ini ada dua hal yang akan coba kita lihat dan kita renungkan bersama. Yang pertama, dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, kita bisa melihat dan menemukan bagian ini sebagai sebuah realitas pergumulan yang dialami orang percaya. Nah, Mazmur ini mengisahkan pergumulan Daud ketika anak kandungnya yang bernama Absalom berusaha untuk merebut tahta atau mengkudeta dirinya sebagai Raja Israel. Bahkan bukan hanya sekedar mengkudeta, Absalom pun tentu saja mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Daud yang adalah ayah kandungnya sendiri. Bagi Daud, kudeta yang dilakukan oleh Absalom ini merupakan sebuah pergumulan yang sangat berat. Mengapa ini menjadi sebuah pergumulan yang sangat berat? Karena orang yang berusaha untuk mengkudeta dirinya sebagai Raja Israel, orang yang berusaha untuk menyingkirkan dia sebagai Raja orang Israel, bahkan orang yang berusaha untuk membunuh dia sebagai Raja orang Israel adalah anak kandungnya sendiri. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan situasi yang seperti ini. Anak kandung sendiri berusaha untuk menyingkirkan ayahnya dari tahta kerajaan Israel, bahkan merencanakan pembunuhan terhadap ayahnya sendiri. Nah, anak yang sangat disayanginya ini, Bapak Ibu Saudara, ya, adalah yang menjadi sebuah pergumulan dari Raja Daud, ya. Seandainya kudeta yang dilakukan bukan oleh anak kandungnya atau mungkin dilakukan oleh orang lain di luar keluarganya, mungkin pergumulan ini tidak terlalu sangat berat dialami oleh Raja Daud. Situasinya mungkin berbeda. Nah, itulah sebabnya mungkin Raja Daud memilih untuk melarikan diri ketimbang menghadapi Absalom beserta dengan semua pengikutnya dalam perang terbuka. Meskipun Daud memang memiliki para perwira, para pahlawan, para prajurit yang setia, yang siap mati, siap berperang, siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela Raja Daud. Tetapi Raja Daud justru memilih untuk melarikan diri oleh karena bisa jadi ia tidak tega kalau harus mengalahkan
dan membunuh anaknya sendiri. Dikisahkan dalam kitab Samuel bahwa ketika pasukan Daud harus menghadapi pasukan Absalom, Daud berpesan kepada panglima dan semua para pemimpin pasukan Israel pada waktu itu dengan sebuah pesan, kalau kalian berhasil mengalahkan Absalom, tolong supaya anak itu dibiarkan hidup. Jangan ada yang membunuh dia. Ya, semua orang dengar itu. Tetapi pada akhirnya dia harus mati. Nah, pesan Daud ini menunjukkan betapa dia sangat mengasihi Absalom sehingga dia tetap menginginkan anaknya itu tetap hidup meskipun anaknya ini telah berusaha memberontak, mengkudeta dirinya sebagai seorang raja Israel yang adalah ayah kandungnya sendiri. Inilah bukti rasa sayang Daud yang menjadi pergumulan yang dia alami oleh karena Absalom, anak yang disayanginya itu, berusaha untuk melawan dia, memberontak kepada dia, bahkan berusaha untuk menyingkirkan dia. Tetapi bisa jadi juga Bapak Ibu Saudara bahwa Daud menyadari bahwa pergumulan yang dialaminya ini merupakan akibat dari dosa persinahan yang dilakukannya dengan Batsheba. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-11 ketika Nabi Nathan menegur Raja Daud atas dosa yang dia perbuat terhadap Batsheba dan suaminya, Tuhan berpesan kepada Nabi Nathan bahwa hukuman akan menimpa keluarganya. Dan mungkin saja Daud menyadari bahwa hukuman ini merupakan penggenapan dari nubuatan Tuhan oleh karena perbuatan dosa Daud yang dilakukan dengan Batsheba. Itu sebabnya dia dengan rela hati menerima semuanya ini, dengan rela hati menanggung penghukuman tersebut dengan melarikan diri dari anaknya Absalom. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tidak hanya sampai di situ saja. Penderitaan Daud begitu sangat berat. Karena dia juga harus berhadapan dengan tanggapan banyak orang yang menganggap bahwa Tuhan tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Banyak orang memberikan tanggapan bahwa pergumulan yang dialami Daud adalah sebagai sebuah penghukuman Tuhan. Di dalam ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga, di situ dikatakan banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ya Tuhan, betapa banyak orang yang memusuhi aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ya. Orang melihat pergumulan musibah yang dialami oleh Daud ini sebagai sebuah penghukuman Tuhan terhadap Raja Daud. Misalnya, ketika Daud harus melarikan diri dari Absalom sehingga dia harus keluar dari Yerusalem, dicatat dalam 2 Samuel 16 ayat 5 sampai dengan 14, Simei dia mengutuki dan melempari Daud dengan batu ya pada saat Daud harus melarikan diri dari Absalom. Simei sambil dia melempari Daud dengan batu, mengutuki Raja Daud, dia berkata bahwa malapetaka yang dialami oleh Daud ini adalah sebagai sebuah penghukuman Tuhan oleh karena Daud telah merampas kedudukan raja dari Raja Saul. Simei melihat musibah yang dialami oleh Raja Daud ini sebagai sebuah pembalasan Tuhan oleh karena Daud mengambil tahta Raja Saul. Ya, sehingga Simei mengutuki Raja Daud dan menganggap pergumulan yang dialami oleh Raja Daud ini sebagai sebuah balasan Tuhan terhadap apa yang dilakukan oleh Daud terhadap Saul. Nah, inilah realitas pergumulan yang dialami oleh Daud, ya, yang tidak hanya berasal dari dalam keluarganya sendiri, tidak hanya berasal dari anak kandungnya sendiri, tetapi juga pergumulan itu datang dari luar, dari orang lain, misalnya seperti Simei ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian ini kita belajar bahwa setiap kita pun juga bisa saja mengalami pergumulan berat seperti yang dialami
oleh Daud. Ya. Pergumulan itu bisa saja datang di dalam keluarga kita sendiri, di dalam kehidupan pernikahan kita, di dalam relasi kita suami dengan istri, di dalam relasi orang tua dengan anak, pergumulan yang berasal dari dalam rumah tangga kita sendiri. Pergumulan juga bisa saja datang berasal dari luar kehidupan keluarga kita sendiri. Bisa saja pergumulan itu menyangkut usaha dan pekerjaan kita mungkin, pergumulan menyangkut studi kita mungkin, pergumulan menyangkut kesehatan kita bergumul dengan penyakit yang kita alami, sekian lama kita berdoa, tapi kita tetap mengalami sakit penyakit, ini yang menjadi pergumulan kita mungkin, ya. Atau pergumulan di seputar pelayanan kita, dan sebagainya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, tentu saja ini menjadi salah satu penyebab dari setiap pergumulan yang mungkin kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan kita? Bagian ini mengajarkan kepada kita bahwa persoalan dan pergumulan bisa saja terjadi dan dialami oleh setiap kita selama kita hidup di dunia ini. Namun persoalannya adalah apa yang kita lakukan ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan kita. Apakah kita berputus asa? Apakah kita mencoba untuk mencari pelarian, pelampiasan supaya pergumulan kita menjadi berkurang? Atau apakah kita mulai tergoda dengan berbagai macam tawaran dan godaan yang menawarkan solusi, menawarkan jalan keluar atas setiap pergumulan yang kita alami saat ini, tanpa lagi kita mau memperhatikan dengan sungguh-sungguh, tanpa lagi kita mau mempedulikan apakah tawaran itu, apakah solusi itu, apakah jalan keluar itu bertentangan atau tidak dengan Tuhan, berkenan atau tidak kepada Tuhan. Nah, inilah yang menjadi pergumulan kita saat ini. Di tengah-tengah situasi dan pergumulan yang kita alami saat ini, yang menjadi pertanyaan penting bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Solusi apa yang harus kita cari ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan kita? Bagaimana dengan berbagai macam tawaran, godaan yang ada di sekitar kita, yang nampaknya menawarkan solusi dan jalan keluar bagi persoalan dan pergumulan kita. Padahal mungkin saja kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi mungkin kita tergoda, yang penting persoalanku selesai. Yang penting pergumulanku selesai. Apapun solusi, apapun jalan keluarnya, intinya adalah persoalanku selesai. Mau solusi itu, tawaran itu berkenan kepada Tuhan atau tidak, itu soal nomor 2. Yang penting penyakitku sembuh, yang penting persoalan pergumulan pekerjaanku selesai, yang penting pergumulan rumah tanggaku selesai. Soal solusi atau tawaran yang ditawarkan itu sesuai atau berkenan atau tidak kepada Tuhan, itu urusan belakangan. Ya. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita yang percaya kepada Tuhan ketika berhadapan dengan pergumulan dalam kehidupan kita. Lalu seperti apa tindakan yang benar ketika kita mengalami persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan kita? Jawabannya ada di dalam poin yang kedua yang dijelaskan dalam ayat 4 sampai dengan ayat 9, memohon pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di tengah-tengah pergumulan berat yang harus dialami, yang harus dijalani oleh Daud justru tidak kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud tidak kehilangan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Dia justru sepenuh hati menyerahkan seluruh pergumulannya itu, menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan seraya memohon pertolongan Tuhan. Ayatnya yang kelima, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Akibatnya, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Tuhan mendengarkan seruan Daud ketika Daud meminta tolong kepadanya.
Dan Tuhan memberikan pertolongan kepada Daud. Apa saja itu? Tuhan memberikan kekuatan sehingga Daud bisa menanggung pergumulan tersebut. Tuhan memberikan ketenangan dalam jiwanya. Tuhan melindungi dia, ayatnya yang keempat. Tuhan mengangkat kepalanya, dia pada akhirnya tidak dipermalukan. Apa yang dipergunjingkan orang terhadap dia ternyata tidak benar. Tuhan mengangkat kepalanya, artinya Tuhan tidak mempermalukan dia. Tuhan menjawab dia dari gunungnya yang kudus, ayatnya yang kelima. Tuhan menopang dia, ayatnya yang keenam. Tuhan mengangkat ketakutannya, ayatnya yang ketujuh. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ada orang yang siap, pasukan besar yang siap mengepung dan berusaha untuk membinasakan Daud. Tapi Daud berkata, aku tidak takut. Mengapa dia tidak takut? Oleh karena Tuhan ada bersama dengan dia. Kenapa dia tidak takut? Dia bukan bersandar kepada pasukannya yang berpengalaman dan hebat, tapi dia bersandar kepada Tuhan. Ayat yang keempat, tetapi engkau Tuhan adalah perisaiku yang melindungi aku. Itulah yang menjadi rahasia bagaimana ketakutan Daud menjadi sirna, sehingga dia dengan berani menghadapi tantangan dan pergumulan itu. Dia tidak lari dari tantangan dan pergumulan itu, tetapi dia menghadapinya dengan berani karena dia tahu, dia mengimani, dia percaya Tuhanlah perisainya, Tuhanlah yang memberi kekuatan, Tuhanlah yang mengangkat segala ketakutannya. Dan pada akhirnya Daud sendiri melihat Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Ayatnya yang ke-8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Daud sendiri akhirnya melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadanya. Daud melihat, merasakan, mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Ini menarik sekali. Di tengah-tengah 1001 alasan yang bisa saja menjadikan Daud berputus asa, tapi Daud justru tidak mau berputus asa. Ya. Di tengah-tengah 1001 alasan, dia bisa saja memberontak kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, mengapa sekian lama aku telah berusaha untuk setia kepada Engkau? Sekian lama aku melayani Engkau, sekian lama aku mengikut Engkau, tapi mengapa Engkau izinkan persoalan pergumulan terjadi dalam kehidupanku? Mengapa aku harus mengalami beban berat ini? Daud tidak mengatakan hal yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Daud tidak bersungut-sungut, Daud tidak mempersalahkan Tuhan, Daud tidak mempersalahkan siapapun. Yang dia lakukan adalah dia datang memohon pertolongan kepada Tuhan. Kenapa? Ayatnya yang ke-9, dari Tuhan datang pertolongan. Daud meyakini bahwa tempat pertolongan yang menjanjikan hanya datang, hanya berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya Daud tidak kehilangan iman percaya, pengharapannya kepada Tuhan, karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia mengenal kepada siapa dia menyandarkan seluruh kehidupannya. Dia tahu betul kepada siapa dia harus mempercayakan seluruh pergumulannya dan berharap kepada pertolongannya. Ayatnya yang ke-9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Dari Tuhan datang pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, di dalam bagian ini kita belajar bagaimana sikap kita ketika kita berhadapan dengan pergumulan. Ya, ketika ada tawaran, solusi yang menawarkan jalan keluar yang kelihatannya menjanjikan tanpa memperdulikan apakah itu berkenan atau tidak kepada Tuhan. Dalam bagian ini kita belajar bahwa di tengah-tengah situasi lembah kekelaman, pergumulan yang sangat berat, kita diajar untuk tidak kehilangan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Bersama-sama mari kita imani apa yang sudah diimani oleh Daud. Dari Tuhan datang pertolongan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, providensia Allah, pemeliharaan Allah akan menolong kita, akan memampukan kita di dalam menghadapi apapun pergumulan yang kita alami saat ini. Seperti yang dialami Daud.
Dia tidak kehilangan iman percayanya kepada Tuhan. Dia tidak kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Seperti yang dialami Daud, Tuhan pun dalam providensianya akan memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Akan melindungi kita, ayat 4. Akan mengangkat kepala kita, ayat 4. Akan menjawab kita dari gunungnya yang kudus, ayatnya yang kelima. Akan menopang kita, ayat yang keenam. Akan mengangkat setiap ketakutan kita, ayat yang ketujuh. Dan pada akhirnya akan mengaruniakan, memberikan kemenangan kepada kita, ayatnya yang ke-8. Oleh sebab itu, di tengah-tengah pergumulan yang kita alami, itu adalah sebuah kesempatan untuk kita kembali mengalami providensia Allah, mengalami kembali pemeliharaan Tuhan, menikmati kembali campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat, merasakan, dan mengalami pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Dari Tuhan datang pertolongan, bukan lagi sebuah slogan, bukan lagi sebuah statement yang kita dengar, bukan lagi sebuah cerita yang kita tahu, tetapi kita alami sendiri di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merasakan pertolongan Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi penghiburan, yang memberikan damai sejahtera, yang tetap memberikan sukacita kepada kita. Bahkan yang memberikan kemenangan kepada kita ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apapun persoalan pergumulan yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, marilah kita tidak kehilangan iman dan pengharapan kita kepadanya. Jangan sampai persoalan dan pergumulan justru mengalahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, mengalahkan kasih dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa dan permohonan, menyampaikan segala keluh kesah kita, menyampaikan seluruh persoalan kita, pergumulan kita, keletihan jiwa kita kepada Tuhan, seraya berpegang teguh dan tetap mempercayai firman-Nya di dalam kehidupan kita. Memang akan ada banyak godaan yang berusaha untuk meragukan Tuhan. Akan ada banyak godaan di sekitar kita yang menggoda kita supaya kita tidak mempercayai Tuhan, tidak mempercayai janji-janji Tuhan. Bisa saja suara-suara itu datang dari sekitar-sekitar kita. Bisa saja suara itu datang dari setan, berusaha untuk menggoda kita, membisiki kita, dan mempengaruhi kita dengan berkata, Tuhan tidak menolong engkau. Tuhan tidak akan memperhatikan engkau. Tetapi sekali lagi kita diajar bahwa kita boleh datang kepada Tuhan kapanpun untuk menyampaikan segala keluh kesah kita, pergumulan kita, kesakitan kita. Apapun itu yang kita alami di dalam seluruh kehidupan kita. Seraya kita terus berpegang dengan teguh kepada firman-Nya yang tentu saja menjadi sumber kekuatan, penghiburan, sukacita bagi iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apapun situasi dan pergumulan yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini, jangan goyah, jangan khawatir, jangan bimbang, dan jangan putus asa. Roh Kudus yang diberikan kepada kita akan menolong kita. Tuhan akan menyatakan providensianya, pemeliharaannya kepada kita. Ingatlah bahwa Tuhan lebih besar dari apapun pergumulan yang kita alami saat ini. Ingatlah bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh ciptaannya, termasuk atas pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak memberikan pergumulan persoalan melebihi kekuatan kita. Ingatlah bahwa Dia itu setia. Dia akan memberi kepada kita kekuatan, Dia akan melimpahkan penghiburannya, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita mampu menghadapi setiap pergumulan yang kita alami dan mengalami kemenangan bersama dengan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara saat ini, mungkin Bapak Ibu Saudara bergumul dengan dosa, Bapak Ibu Saudara, Tuhan aku tidak tahu kenapa aku terus menerus jatuh dalam dosa ini. Tuhan mengapa aku harus sampai melakukan dosa ini. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara mengalami jamahan Roh Kudus dan Bapak Ibu Saudara menyesal, jangan dengarkan suara iblis yang mengatakan engkau najis, engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Buka firman Tuhan, dengarkan Tuhan berbicara bahwa Tuhan mencari engkau, orang yang berdosa, orang yang remuk hatinya,
orang yang mengalami duka cita oleh karena dosanya. Tuhan mencari hati yang remuk redam untuk dipulihkan. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan. Mintalah pertolongan Tuhan. Mintalah pengampunan yang daripada Tuhan. Tuhan pasti akan memulihkan, mengampuni kehidupan Bapak Ibu Saudara. Apapun yang di pergumulan kita, rumah tangga kita, studi kita, pekerjaan kita, usaha kita, kesehatan kita. Mari datang kepada Tuhan. Jangan kehilangan iman, percaya, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Tetaplah sandarkan pengharapan kita kepada Tuhan, seraya kita pegang teguh janji-janji Tuhan yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema kita hari ini, dari Tuhan datang pertolongan. Kiranya kita semua dapat kembali terus menikmati anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai kita berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.